Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga ucapan alhamdulillah kita dapat menjadi satu di antara sebab ridho Allah dan satu di antara sebab beratnya timbangan amal kebaikan kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Bersyukur dengan memuji Allah dapat memenuhi timbangan amal kebaikan. Salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Uswah wa Nabiur Rahmah, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita, dan Nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang bagi umatnya. Kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, dan kita mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan assalamu alaika ya Rasulullah. Ketika kita tahiyat akhir itu sering kita baca assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di luar salat pun boleh Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, tidak lupa pula kita berterima kasih kepada pihak Takmir Masjid Al-Ikhlas yang masih senantiasa berupaya untuk memakmurkan masjid ini dengan segala aktivitasnya, termasuk dalam rangka pembangunannya. Di sini kita bantu dengan doa terutama, semoga Allah memudahkan Masjid Al-Ikhlas untuk terus berkembang, terutama menyelesaikan pembangunan yang sudah hampir niki sudah terlihat niki mboten kalah kali samping nih. Luar biasa dhuwur. Semoga nanti ini menjadi sebab bagi kita nggih mendapat ridhonya Allah dan menjadi saksi bagi kita. Jadi nanti di akhirat itu tempat-tempat yang kita gunakan untuk sujud itu akan menjadi saksi. Itulah kenapa ada sunnah ketika sholat sunnah, setelah sholat fardu kita berpindah. Untuk sholat sunnah itu kita berpindah tempat agar semakin banyak tempat yang menjadi saksi kita gunakan untuk sujud niku. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke 34 surat Al-Baqarah. Di ayat 34 ini kita akan mempelajari satu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah juga menyatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam yang dijanjikan oleh Allah menjadi seorang khalifah. Khalifah yaitu pemimpin, yaitu seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai wakil untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Kemudian di ayat-ayat sebelumnya juga kita sudah mempelajari bukti Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Adam. Berarti kita juga, karena keistimewaan Nabi Adam itu adalah simbol keistimewaan umat manusia.
Dengan apa? Bi'ilmin ghazirin, dengan ilmu yang sangat luas, yang sangat banyak, yang sangat deras. Waqafat al-malaikah ajizatan anhu, yang mana malaikat tidak dapat menandinginya. Waktu itu sudah kita bahas beberapa keilmuan, nama-nama benda, semua nama-nama jenis benda, nama sesuatu. Waktu itu yang sudah kita bahas, misal buah, ini adalah buah, kemudian ini adalah buah mangga, kemudian ini adalah buah mangga mana lagi, buah mangga napa malih, apa lagi, gadung dan lain sebagainya. Nabi Adam tahu, artinya semua jenis tahu. Dan juga al-lughat, bahasa, artinya bahasa adalah ayatun min ayatillah, satu tanda di antara tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah adalah bahasa kita yang berbeda-beda. Lalu kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, pada ayat 34 yang akan kita pelajari di sini, bayanu naw'in akhar minat takrim aqramahullahu bihi, akan menjelaskan satu macam, tadi sudah ada dua macam yaitu dijadikan khalifah, diberikan ilmu. Maka ada satu lagi macam atau bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Sekali lagi, kemuliaan bagi Nabi Adam adalah kemuliaan bagi anak cucunya. Ala wa huwa amrul malaikati bisujudi lahu. Apa kemuliaan ini? Adalah perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa dzalika min azhari wujuhit tasyrifi wat takrim li hadzal naw'il insani. Dan bentuk ketiga ini adalah bukti yang paling jelas bahwa Allah memuliakan dan mengistimewakan umat manusia. Mumatsalan fi aslil basyariyati Adam alaihissalam, yang saat itu diwakili atau disimbolkan secara simbolis, diberlakukan kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai aslul basyariyah, asal muasal ras atau makhluk yang bernama manusia. Karena Nabi Adam ini adalah kulluna min Adam, kita semua dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah Islam di awal-awal dakwahnya, bahwa manusia itu sama, yang membedakan hanyalah takwa. Baik, kita akan masuk ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dua ayat dulu kita baca, kita terjemahkan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang kafir. Dan kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dari surga itu sesuka hatimu dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu mendekati pohon ini, niscaya kamu akan menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. At-tafsir, kita masuk tafsir sedikit demi sedikit nggih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ai udhkur ya Muhammad. Udhkur yaitu sebutkan atau ceritakan. Siapa yang diperintahkan di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Bapak Ibu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di surat Al-Baqarah. Artinya ini ketika Rasulullah sudah setelah hijrah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, ceritakan kepada umatmu itu wahai Muhammad, bahwa kami pernah berfirman kepada para malaikat, qulna ya Muhammad liqaumik, udkur ya Muhammad liqaumik, katakanlah atau sebutkanlah atau ceritakanlah wahai Muhammad untuk kaummu atau kepada kaummu. Berarti kepada kita juga disuruh mengambil pelajaran Bapak Ibu, disuruh mengingat fenomena atau kejadian yang akan disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Agar napa? Qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami berfirman pada para malaikat, usjudu li Adam, ay sujuda tahiyatin. Bersujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Nah, sujud ini Bapak Ibu, yang dimaksud di ayat ini adalah sujuda tahiyatin wa ta'zimin, la sujuda ibadatin. Yaitu sujud dalam rangka menghormati dan mengagungkan. La sujuda ibadatin, bukan sujud dalam rangka beribadah atau menyembah atau menghamba. Nah, kata-kata sujud ini asalnya bermakna al-inhina'u liman yusjadu lahu wa ta'zimu. Sujud itu artinya adalah inhina. Inhina itu lawan dari istiqomah. Istiqomah niku lurus, Pak. Istiwa itu lurus. Inhina itu ngeten, nggih. Kalau sungai itu dalam bahasa Arab an-nahru munhanin. Sungai itu tidak mungkin lurus semua, mesti ada belok-beloknya. Tapi kalau jalan raya ada lurusnya, sami mawon nggih, ada yang belok-belok, ada sama saja, nggih. Istiwa itu lurus. Nah, ini kalau kita ngelihat peta ada garis katulistiwa, itu dari bahasa Arab. Sebenarnya itu nggak perlu kata-kata garis, Pak, karena kat itu katulistiwa itu dari bahasa Arab khatul istiwa. Khatun itu artinya garis, nggih. Khatun garis, al istiwa lurus, khatul istiwa garis lurus, ngerti? Khatul istiwa itu bahasa Arab, garis lurus. Akhirnya di dalam bahasa Indonesia katulistiwa. Nah, lah kok ditulis garis katulistiwa, double garis katulistiwa, khatulistiwa, garis lurus, double ya, itulah bahasa. Oke. Nah, inhina itu condong. Jadi kata sujud yang asal muasal kata sujud itu lawannya lurus. Jadi kalau orang dalam bahasa Arab, orang misal lewat orang yang lebih tua atau bungkuk niku, itu termasuk dalam bahasa artinya sujud. Bungkuk ngeten. Nggih. Wa ta'zim, dan juga menghormati. Menghormati ngeten itu sudah termasuk dalam bahasa Arab. Secara bahasa nggih, itu sujud. Sujud, nah artinya ngeten, nunduk, agak bungkuk niku. Itulah kenapa ada dalam hadis niku nggih disebutkan ketika Rasulullah SAW niku, dalam suatu riwayat disebutkan Rasulullah SAW umur 12 tahun ketika diajak pamannya yang bernama Abu Thalib untuk bepergian ke negeri Syam, itu bertemu rahib bernama Buhairah. Buhairah berkata, ini calon seorang nabi ini. Loh kok saged? Kok bisa? Karena aku lihat tanda-tanda alam, pohon, batu, sujud ketika dia lewat. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan dua makhluk Allah itu yaitu pohon dan batu itu enggak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Nah, sujudnya jangan dibayangkan seperti kita sujud sholat ngoten, maksudnya agak condong ngeten. Batu-batu bergerak-gerak seperti menyambut kedatangannya, ngeten. Ini namanya irhas, suatu kejadian alam yang tidak biasa yang diperlakukan oleh Allah untuk nabi atau calon seorang nabi. Nah, dalam secara bahasa sujud itu juga diartikan at-tadhallul wal khudu'. Tadhallul itu menghinakan diri.
wal khudu'u, dan tunduk. Jadi sangat tidak relevan kalau kita sudah meletakkan wajah kita di atas tempat kaki kita berpijak, tapi hati masih mumbul mendur, mboten tadallul dan khudu', tidak menghadirkan rasa menghinakan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Nah niki berarti perlu dilatih. Ketika kita sujud, hati kita pun ikut sujud, merendahkan diri, at-tadallul wal khudu' niku tunduk patuh. Wa fi syar'i, tapi kalau sujud secara syara', secara istilah fiqih adalah wad'ul jabhati 'alal ardi. Wad'u itu meletakkan, al jabhah itu niki kening nggih, 'alal ardi di atas lantai atau tanah. Nah niki. Jadi secara bahasa, secara istilah fikih, kalau kita kombinasikan indah sekali, Pak. Kita meletakkan wajah kita, kepala kita di tempat kaki kita berpijak, lalu hati kita, jiwa kita rendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, kita merasa hina di hadapan Allah, kita al-khudu', tunduk kepada Allah. Disitulah nikmatnya sujud. Dan sujud ini memiliki keutamaan. Keutamaannya adalah disebutkan oleh Rasulullah dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Yang artinya posisi yang paling dekat bagi seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Nah niku. Fa aktsiru ad-du'a, maka ketika sujud itu perbanyaklah doa. Salat itu adalah ibadah yang paling agung, yang mana waktu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali seorang hamba itu merasa rendah hati, merasa hina di hadapan Allah, terutama ketika salat, saat itulah semakin dekat dia dengan Allah. Nah, terutama ketika wad'ul wajhi wal anfi fil ardi qimmatut tawadu' wat tadallul. Ketika seorang mau meletakkan wajahnya, kepalanya, hidungnya di atas tanah, padahal itu biasa diinjak-injak oleh kaki, itulah Allah mengajari kita nggih napa? Mengajarkan kita suatu posisi, suatu proses agar kita ini benar-benar rendah hati. Kalau kita, Pak, ketemu teman ditepuk pundaknya, insya Allah kita tidak apa-apa. Betul nih? Tepuk pundaknya, woi, coba tepuk kepalanya, top, gitu. Marah enggak, Pak? Nggih, marah. Ini berarti terhormat. Yang sangat kita hormati ya kepala kita. Kalau dalam bahasa Jawa dijunduh, mesti enggak terima kita. Dikeplak, mesti enggak terima kita. Tapi dalam sholat kita disuruh meletakkan tempat yang kita hormati ini di tempat kaki kita, Pak. Nah di sini fayakunu aqrabal li istijabatid du'a. Posisi tersebut itulah yaitu suatu waktu yang paling dekat dengan Allah dan paling bisa untuk istijabahnya doa. Itulah kenapa disunahkan kalau sujud itu ini sambil berdoa. Kalau doanya itu bukan doa yang maksur, doa-doa dari Rasulullah, dari para sahabat, atau doa yang berbahasa Arab, tapi kita punya angan-angan di batin, Pak, dihadirkan angan-angan itu, ya Allah, gitu ketika sujud. Itulah kalau saya diajarinya sama guru-guru ketika sujud terakhir itu. Jadi agak lama sedikit, agak lama sedikit dibandingkan sujud-sujud sebelumnya. Di situ kita rendahkan hati kita, kita hadirkan apa yang kita harapkan pada Allah. Berkenaan dengan sujud juga, Bapak Ibu, ketika kita seandainya masbuk dalam sholat, itu saya sering melihat ketika orang masbuk itu nunggu imamnya berdiri. Misal dia hadir, loh imamnya udah kadung sudah terlanjur rukuk, sudah terlanjur iktidal, berarti kan sudah tertinggal rakaat tersebut. Ini orangnya nunggu sampai imamnya sujud, duduk dan antara sujud, berdiri baru dia Allahu Akbar. Tidak boleh. Ketika kita hadir di masjid, apa yang kita dapati gerakan imam langsung kita ikuti.
langsung kita ikuti. Kenapa alasannya? Jangan hitung-hitungan Pak sama Allah itu. Hitung-hitungan bagaimana? Lala, kenapa aku ikut langsung? Enggak termasuk rakaat, nanti sama aja nambah di akhir. Tidak boleh, karena apa? Pernah saya baca suatu kitab fikih itu, jangan-jangan selama hidup kita ibadah sholat, ya sujud itu satu-satunya sujud yang diterima oleh Allah, yang kita remehkan dan kita abaikan. Nunggu imamnya berdiri aja. Nah, jangan-jangan ini kan suatu kita ini tidak boleh melewatkan kesempatan berpahala. Meskipun kita tetap menambah setelah salam karena tidak termasuk rakaat, karena sudah i'tidal, sudah sujud. Kita hitung-hitungan sama Allah, pada Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita, tetap diberi pahala itu, pahala sujud, pahala duduk, pahala doa, pahala bacaan, pahala ngikuti imam. Maka ketika datang Bapak Ibu, imam sedang apa saja langsung ikuti. Jangan-jangan itu satu-satunya satu-satunya sujud dan duduk di antara sujud yang diterima oleh Allah dalam hidup kita selama ini salatnya. Ngoten. Ini akan dieman-eman. Ngoten nggih. Nah, itu tentang sujud. Nah, sujud ini ternyata sama Allah diperintahkan kepada malaikat, kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujuda tahiyyatin wa ta'zimin la sujuda ibadatin, yaitu sujud untuk dalam rangka menghormati dan mengagungkan, dan bukan sujud ibadah atau menghamba. Poinnya sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya untuk menghormati Nabi Adam, tapi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat itu? Fasajadu illa iblis. Ai sajadu jami'an lahu. Semua bersujud. Sajadu jami'an artinya semua bersujud. Artinya taat kepada Allah. Ghairu iblis. Kecuali satu makhluk Allah yang dijuluki dengan kata iblis. Aba wastakbar. Ai imtana'a mimma umira bihi wa takabbara anhu. Aba wastakbar, dia enggan melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu sujud. Wa takabbara anhu, dan dia sombong terhadapnya. Sombong kepada Nabi Adam, sombong kepada Allah. Inilah Bapak Ibu dosa makhluk Allah pertama kali setelah manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam. Di situ ada proses perintah Allah. Makhluk Allah diuji di situ. Taat tidak. Ternyata inilah dosa pertama, disebabkan apa? Rasa sombong. Nah, rasa sombong ini, dengan rasa sombong ini akhirnya makhluk Allah yang bernama iblis ini dikategorikan oleh Allah wa kana minal kafirin, sara bi ibaihi wa istikbarihi minal kafirin. Dia karena keengganannya dan kesombongannya akhirnya dikategorikan oleh Allah ke dalam golongan makhluk-makhluknya yang kafir. Haitsu istaqbaha amrullah bisujud li Adam, karena dia menganggap perintah Allah untuk sujud kepada Adam itu tidak pantas baginya. Nah, ini bahayanya sifat sombong, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habbah minal kibri. Tidaklah masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun kecil, karena sudah dicontohi sama sama iblis ini, diusir dari surga. Lalu disabdakan Rasulullah, lah bagaimana mau masuk surga wong di dalam hatimu ada sifatnya iblis. Nah, berkaitan tentang sombong ini, ketika Rasulullah bersabda tentang hadis yang baru saja saya sebutkan, sahabat bertanya,
Inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Rasul, di antara kita ada orang yang senengannya itu, kesukaannya menggunakan baju yang bagus. Wa na'luhu hasanah, sandalnya bagus. Dulu Pak, dulu itu sandal dan pakaian sudah menunjukkan kekayaan seseorang, sama kendaraan onta. Nah kalau sekarang bisa kita kategorikan banyak hal, ya rumah, ya kendaraan, ya handphone, macam-macam. Maksud sahabat bertanya seperti ini, apakah itu termasuk sombong? Nah, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya kalau orang tadi meniatkan penggunaannya terhadap benda-benda yang bagus dan indah tadi, diniatkan untuk mensyukuri nikmat Allah dan bukan dalam rangka ujub atau agar berbangga-bangga, mufakharatan, riyaan wa mufakharatan, agar dipuji, dilihat, berbangga-bangga, ketok luweh jos, kelihatan lebih bagus, lebih hebat dibandingkan teman-temannya. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau diniatkan untuk alhamdulillah aku diberi oleh Allah kenikmatan sehingga dapat membeli kendaraan, dan kendaraannya pun aku gunakan untuk ke masjid, nah itu bagus. Jadi tidak bisa kita menilai orang ini punya mobil 3, subuh pakai mobil yang 1, duhur yang 1, yang 1 lalu kita nilai, oh sombong ini. Jangan dinilai seperti itu. Dia punya niat gini, alhamdulillah diberi Allah rezeki mobil 3, biar semuanya sobo masjid, biar semuanya menjadi saksi, tak gunakan untuk ibadah. Bantu tetangga, oh iring-iring, tenang Pak, ada 3 mobil, sampean cari supirnya aja. Wah itu bagus, untuk bantu apa saja. Nah itu jadi tergantung niatnya. Rasulullah menutup sabda ini dengan kata-kata yang luar biasa, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan yang sejati adalah ketika seseorang itu menolak suatu kebenaran, wa ghamtun nas, dan memandang rendah orang lain. Nah sudah tidak punya maksudnya menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina, lalu menganggap diri lebih soleh, lebih bertakwa, lebih surga. Ini kesombongan. Seperti iblis ini. Iblis diperintahkan oleh Allah sujud, tidak mau. Di ayat yang lain disebutkan alasannya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, ana khairun minhu. Kenapa engkau menyuruhku sujud kepadanya ya Allah? Aku ini lebih baik daripada dia. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Lalu menyebutkan alasannya, khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Ini kan berarti itu tadi, sudah tidak mau sujud berarti menolak perintah Allah, menolak kebenaran yang datang dari Allah. Wa ghamtun nas, meremehkan Nabi Adam. Nah inilah hakikat kesombongan. Itulah kenapa kita ini Bapak Ibu disunahkan sujud di beberapa momen selain sujud yang menjadi rukun dalam sholat. Contohnya sujud tilawah, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan apabila mendengar ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini ada di Al-Quran beberapa, itu bisa dicari. Yaitu ketika kita dengar ayat itu di dalam sholat maupun di luar sholat, disunnahkan sujud. Artinya kalau tidak sujud ya tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Lalu bagaimana ketika berjamaah, imamnya membaca ayat sajadah tapi imamnya tidak sujud, makmum apakah harus sujud? Tidak, ikuti imam. Ini kan ayat sajadah. Contoh kalau di yang familiar itu di surat Al-Alaq akhir, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu pada Allah. Kalau kita lihat di Al-Quran ada gambar seperti sajadah, itu disunahkan sujud di dalam sholat ataupun di luar sholat. Atau di surat Al-Insyiqaq juz 30 juga,
Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir, mereka tidak mau sujud. Tidak hanya sujud begini, hatinya menyombongkan, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau sujud. Nah, akhirnya karena itu membahas tentang orang kafir, kita disunahkan sujud untuk menyelisihi orang yang disinggung di ayat itu. Di dalam sholat maupun luar sholat, 1 kali sujud. Nah, ini disunahkan juga kalau imam itu sudah niat ketika ngimami mau baca ayat sajadah, diinfokan dulu biar makmumnya tidak kaget. Karena pernah terjadi moro-moro sujud membaca ayat itu, makmumnya rukuk sendiri. Wong kok langsung sujud, kok aku sendiri yang rukuk. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi melanjutkan bacaan ayatnya. Nah, ini karena tidak diinfokan gitu. Jadi diinfokan. Baik menginfokan mau sujud atau tidak sujud. Misal ngeten. Bapak Ibu nanti rakaat pertama saya membaca surat Al-Insyiqaq. Di dalam surat Al-Insyiqaq ini ada ayat sajadah. Saya nanti sujud tilawah, diikuti ya. Atau begini, biar orang-orang ini tidak batin, ayat sajadah nggak sujud imami. Nah, dikatakan nanti tidak usah sujud, tapi saya ingin baca surat tersebut, tapi tidak pakai sujud tilawahnya, tidak dosa, tidak sampai dosa, tapi nggih eman. Karena apa? Ketika kita mendengar ayat sajadah lalu kita sujud, dalam hadis disebutkan ya beki asyaiton, setan nangis, eling nenek moyangnya. Begini, nikmat sekali hamba Allah itu disuruh sujud, mau sujud. Aku getun, aku menyesal dulu disuruh sujud, tapi tidak mau sujud sehingga dilaknat. Disebut ar-rajim, yang terkutuk itu. Jadi itu hadis riwayat. Setiap kali kita sujud, Bapak Ibu, setan itu nangis. Jadi enggak usah dicari-cari, mana enggak kedengaran nangisnya. Malah takut nanti. Nah, sujud apa tadi? Tilawah. Ada satu lagi sujud syukur. Sujud syukur ini sunnah diantara sunnah yang dilanggengkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu kapan? Apabila mendapat nikmat atau mendengar kabar gembira atau mendengar suatu nikmat. Tidak harus nikmat itu sudah ada, baru dengar sudah sujud syukur. Misal ya, jamaah masjid Ikhlas, nanti kapan-kapan kita rekreasi ya, senang buatan. Senang. Nah, itu sujud syukur kalau Rasulullah, meskipun belum terjadi dan belum tentu terjadi. Hanya mendengar kabar gembira, alhamdulillah, sujud syukur. Nah, bagaimana tata caranya? Kita berdiri, takbir, Allahu Akbar untuk memulai, kemudian takbir untuk turun, kemudian turun sujud, membaca doa yang berbunyi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Duduk, ada yang berpendapat ditutup dengan salam, ada yang berpendapat tanpa salam. Boleh dua-duanya. Tidak sujud juga tidak apa-apa, cukup alhamdulillah oleh rezeki. Nah, misal seperti itu. Kalau lebih sempurna lagi mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu ditambah dengan gerakan badan yaitu sujud syukur. Kalau Rasulullah mengkategorikan syukur itu secara lisan mengucapkan alhamdulillah, secara badan dengan sujud syukur dan dengan menjaga anggota badan dari kemaksiatan, dan dengan hati dengan menyadari bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kana minal kafirin. Oh, ini udah ditata, Pak. Cemilannya ini berarti tandanya sudah ini. Sudah setengah jam lebih kayaknya. Wa kana minal kafirin. Dan karena kesombongan tadi dan karena keengganan tadi, makhluk yang bernama iblis ini akhirnya diberi stempel, diberi label, diberi gelar oleh Allah adalah apa? Kafir. Bapak Ibu, kata-kata aba itu dalam bahasa Arab enggan, mengabaikan, ya, mengabaikan. Itu dari
akar kata namanya ibaun. Apa makna iba? Al-imtina'u ma'at tamakkuni minal fi'li. Niki. Mengabaikan itu adalah keengganan melakukan sesuatu padahal mampu. Mampu tapi tidak mau. Itu berarti enggan. Disuruh sholat, mampu tapi tidak mau, berarti ini mengabaikan perintah Allah. Ketularan iblis. Mampu tapi tidak mau, beda dengan tidak mampu. Karena sudah tidak mampu. Nah, iblis saat itu sebenarnya mampu dan bisa, tapi mereka tidak mau. Nah, ini perlu kita jadikan suatu pelajaran penting bagi kita, bahwa dosa pertama yang terjadi setelah manusia diciptakan itu adalah dosa yang disebabkan satu sifat hati bernama at-takabbur atau al-kibru, yaitu sombong. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebab-sebab seseorang itu bisa terjangkit penyakit hati yang bernama sombong ini, yaitu pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dengan bertambahnya harta, kalau tidak diikuti dengan rasa syukur yang sejati, dia akan timbul keengganan, meremehkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan dan jabatan. Kedudukan dan jabatan ini nikmat, tapi bisa jadi fitnah juga kalau tidak bijak menyikapinya, sehingga merasa lebih hebat, lebih unggul dibandingkan orang-orang yang mungkin kedudukannya di bawahnya dalam struktur keorganisasian atau struktur kepengurusan suatu apapun. Kemudian yang ketiga, ziyadatul ilmi, itu bertambahnya ilmu. Seseorang apabila diberi Allah kenikmatan bisa belajar, bisa berilmu, bisa napa mawon ya, berpengetahuan lebih luas, ini seharusnya belajar dari falsafah padi, semakin berisi semakin merunduk rendah hati. Artinya kalau orang semakin berilmu itu harus semakin luas pikirannya, hatinya, dadanya itu semakin luas dan terbukti dengan sikapnya yang luwes. Kalau orang menambah ilmu lantas mudah menyalahkan orang lain, apalagi mengkafirkan orang lain, nah ini iblis lah. Ini viral di mengkafirkan, ini bahaya. Kemudian yang keempat, ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah keistimewaan, keutamaan, rajin beribadah, rajin berjamaah, jangan sampai menganggap remeh orang yang belum seperti itu. Diberi rezeki bisa umroh, bisa haji, jangan sampai kepulangan ke tanah air justru menambah merasa lebih daripada orang. Harusnya lebih rendah hati, karena sudah diajari oleh Allah di tanah suci rendah hati melalui manasik haji atau manasik umroh disebut ihram. Ihram itu kan mengajarkan kerendahan hati, Pak. Baik presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan siapapun datang ke tanah suci berihram sama semua. Tidak boleh pakai baju yang ada pangkat-pangkatnya. Satu sama, dua helai kalau laki-laki itu warnanya putih, tidak ada apa-apa. Itu Allah mengajarkan rendah hati. Biyen dulu kamu begini, nanti juga begini. Maksudnya apa? Dulu kamu lahir juga begini, hanya di bedong, tidak bawa uang, tidak bawa, masa lahir udah bawa apa-apa, Pak? Tidak ada kan? Nah, nanti juga begini. Kalau sudah meninggal dunia, ya begini, dibalut kain, tidak bawa apa-apa. Itu pelajaran penting. Yang sudah umroh, sudah haji, sudah pernah seperti itu, bertawaf di keliling Ka'bah, semua umat manusia di situ tidak kelihatan mana presiden. Kalau seandainya misal ya gubernur mana gitu di sana, tidak tahu orang. Ya sama-sama Abdullah, yaitu hamba Allah. Di situ kerendahan hati. Jadi bertambahnya ibadah itu juga bisa rawan dibisiki setan, merasa lebih unggul, lebih soleh, lebih bertakwa. Ini kesombongan, meremehkan orang lain. Kategori sombong yaitu tadi batarul haq wa qamtun nas,
menolak kebenaran seperti iblis, wa qom tuntas meremehkan Nabi Adam, berarti kita tidak boleh meremehkan orang lain. Nggih pun. Itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.